Tuan boleh berkata Muslim itu fanatik. Tapi Tuan juga harus dengan kata hati Tuan, bahwa itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuan tahu, itu bukanlah fanatik. Itu adalah gairah. Jangan pernah merobohkan pagar, tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan, tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri, apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Bahwasanya air mata tidaklah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil, senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Emas tak setara dengan loyang. Sutra tak sebangsa dengan benang. Kalau Tuhan tidak menjadikan perhambaan dan perbudakan, tentu tidak akan timbul keinginan hendak mengejar kemerdekaan. Memang kalau tiada kesakitan, orang tidak mempunyai keinginan untuk mengejar kesenangan. Oleh itu, tidak keterlaluan jika dikatakan bahwa sakit dan pedih adalah tangga menuju kejayaan. Kata-kata yang lemah dan beradab, dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Al-Quran yang dibaca baik-baik adalah tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. Orang berakal, hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Di belakang kita, berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Janji Tuhan sudah tajalli. Mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji, tarikh riwayat jadi pedoman. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka tenggelamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.
Tegakkan cita-cita lebih dahulu, sebelum berusaha. Kecantikan yang abadi, terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Membaca buku-buku yang baik, berarti memberi makanan rohani yang baik. Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang membentuk kemerdekaan berpikir. Dengan jalan menambah kecerdasan, bertambah murnilah kemerdekaan berpikir. Cinta itu perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati orang yang tulus ikhlas, luas pikiran, sabar dan tenang hati. Jika ia kalah, akan dapati orang yang putus asa, lemah hati dan bahkan hilang kepercayaan diri. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia. Ia melaksanakan setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Cuma tanahnya lah yang berlain-lainan menerimanya. Jika jatuh ke tanah yang tandus, tumbuhlah. Oleh karena embun itu kedustaan, penipu, langkah serong dan perkara lain yang tercela. Tetapi jika jatuh pada tanah yang subur, di sana akan tumbuh kesucian hati, keikhlasan, setia, budi pekerti yang tinggi. Hanya menumpahkan air mata, itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang wanita. Takut akan kena cinta, itulah dua sifat dari cinta. Cinta itulah yang merupakan suatu ketakutan, cinta itu kerap kali berupa harapan, takut cemburu, hibah hati dan kadang-kadang berani. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau mandi tidak merusak jiwa. Bertobat tidak hanya menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah pertolongan Allah. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu dengan sendirinya, menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentera di tangan pencuri. Tahan menderita kepahitan hidup, sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Kalau harta benda tak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahwa kejadian yang menimpa orang kaya, serupa dengan kejadian yang menimpa orang miskin. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman damai, adalah gabungan antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Cinta bukan putus asa, bukan dibawa asa, bukan disebabkan tangis sedu sedan. Tetapi menghidupkan cinta kasih, menguatkan hati dalam perjuangan berjuang, dan menjalani penghidupan.